Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Bahas soal ujian tulis berbasis komputer materi peluang dongkrak. Oke, mari kita bahas. Oke, kali ini kita akan bahas tentang materi peluang. Di dalam peluang nanti ada kombinasi dan juga permutasi. Mari kita bahas satu peluang. Yang pertama kombinasi ya. Kombinasi adalah sejumlah cara memilih R objek dari suatu kelompok N objek tanpa memperhatikan urutan pengaturan. Jadi acak ya ini. Oke. Kombinasi N dan R itu sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial dikalikan R faktorial, di mana N itu banyaknya kombinasi dan juga R itu pengambilan, cara pengambilan. Contoh soal nomor 1, dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyaknya cara pemilihan finalis tersebut adalah, oke, kita jawab. Banyaknya cara memilih 3 dari 10 orang itu artinya sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Oke, kita hitung 10 faktorial artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai 1 ya. Oke, di sini kita tulis sampai 7 faktorial saja, karena ini nanti 10 kurangi 3 itu bisa jumlahnya kan 7 faktorial. Nah itu bisa dicoret. Oke, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 3 itu 7 faktorial ya. Kemudian dikali 3 faktorial. 7 faktorialnya bisa dicoret. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720, kita bagikan 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 itu 6 ya. Berarti 720 bagi 6 ketemunya 120 cara. Oke, yang nomor 2, suatu kepanitiaan terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Jika banyaknya siswa yang diusulkan untuk bergabung dalam panitia tersebut ada 7 pria dan 9 wanita, maka berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk? Oke, kita jawab. Yang pertama kita cari kombinasinya pria dulu ya. Pria berarti dipilih hanya 3 dari 7 calon. Berarti kombinasinya 7 dan 3. Oke, kita cari sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 7 kurangi 3 4 ya, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah ini ada 4 faktorial bisa kita coret. Tinggal 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 210 dibagi 3 faktorial itu 6 ya. 210 bagi 6 sama dengan 35 cara. Kemudian kita cari kombinasinya wanita. Wanita itu ada 9 calon, yang dipilih hanya 2. Berarti kombinasinya 9 dan 2. Sama dengan 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 faktorial. 9 kurangi 2 kan 7 faktorial ya. Nah biar bisa dicoret nanti. Dikali 2 faktorial. 7 faktorial bisa dicoret, tinggal 9 kali 8 72 dibagi 2 faktorial itu 2. 72 bagi 2 sama dengan 36 cara. Jadi kombinasinya pria 35 cara dan
kombinasi wanitanya 36 cara, berarti kita tinggal mengkalikan. Jadi banyak cara, yaitu sama dengan 35 kali 36 sama dengan 1260 cara. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, permutasi semua unsur berbeda. Jadi permutasi semua unsur berbeda ini P antara N dan R itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke, di mana P itu permutasi ya, N itu jumlah kejadian yang bisa dipilih, dan R itu jumlah kejadian yang harus dipilih. Kita lihat contoh soalnya. Cari banyaknya susunan 4 huruf berbeda dari huruf A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita jawab 4 huruf berbeda dari 7 huruf A, B, C, D, E, F, G. Berarti permutasi antara 7 dan 4 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. Berarti 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Kenapa berhenti di 3 faktorial? Karena ini nanti biar bisa dicoret, kan 7 dikurangi 4 kan 3 faktorial. Nah itu biar ngitungnya nggak panjang-panjang. 7 kurangi 4 3 faktorial. Nah ini bisa dicoret. Tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan 840 susunan. Oke. Yang kedua, ada permutasi semua unsur yang sama, yaitu P N antara N dan R1 dikali R2 kali R3 kali R4 sampai R ke N itu sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dan seterusnya sampai N faktorial. Contoh soal. Banyak cara untuk menyusun dari kata geger adalah, nah, coba kita jawab ya. R1 itu huruf G. Huruf G-nya ada 2 ya di sini. Kemudian R2-nya huruf E ada 2 juga. Dan yang terakhir ada R3-nya huruf R cuma 1. Berarti permutasinya permutasi 5 dan 2 1. Oke. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, seperti ini. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu kan 2 ya. 2 kali 1 kan 2. Kali 2 faktorial lagi, 2 kali 2 4. 4 kali 1 faktorial tetap 1 ya. Jadi 2 kali 2 kali 1 yaitu 4. Oke, 4 bisa dibagi dengan 4, kita coret. Tinggal 5 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 3 15 kali 2 30 kali 1 ya 30. Jadi ada 30 susunan. Oke, yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis itu permutasi dimana kalau ada N yang siklis itu sama dengan N dikurangi 1 difaktorialkan. Oke, contohnya sebanyak 5 anak akan duduk di meja bundar. Tentukan berapa variasi tempat duduk yang dapat dibuat dari 5 anak tersebut. Oke, kita jawab. 5 anak berarti N-nya itu sama dengan 5. Berarti permutasi 5 yang siklis
itu sama dengan 5 dikurangi 1 difaktorialkan. Berarti 4 faktorial ya. 4 faktorial itu sama dengan 24 susunan. Ada juga yang keempat, ini permutasi berulang dari n unsur. Oke, permutasi P n sama dengan n pangkat R. Oke, contoh soal, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 adalah, kita jawab, banyak susunan 3 bilangan, berarti R-nya 3 ya. Banyak angka yang akan disusun, itu berarti N-nya 4. Berarti permutasi 4 sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64 susunan. Oke, yang kelima, permutasi n unsur yang berbeda. P, n, dan juga n. Itu sama dengan n faktorial. Oke, contoh soal. 3 buah buku, yaitu ekonomi, geografi, dan sejarah, akan disusun secara berjajar. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun 3 buku tersebut. Nah, tidak pakai aturan ya. Berarti P 3 dan 3 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, itu sama dengan 6 susunan. Ke-6 susunan itu apa saja? Nah, kemungkinannya itu yang pertama, misalkan ekonomi itu E, geografi itu G, dan sejarah itu S. Kemungkinannya EGS. Yang kedua bisa juga ESG. Yang ketiga SDE juga bisa. Kemudian SEG yang keempat, yang kelima juga GSE juga bisa. Dan keenam GES. Nah, itu ada 6 ya, 6 susunan. Contoh soal UTBK, materi peluang ya. Misalkan ada 4 orang A, B, C, dan D duduk mengitari meja bundar. Setiap kursi diberi nomor. Peluang A dan B duduk bersebelahan adalah, oke, kita jawab ya. Ini adalah permutasi siklis. Berarti P N siklis itu sama dengan N kurang 1 difaktorialkan. Oke. Karena ini peluang, berarti peluang A dan B bersebelahan itu sama dengan N banyaknya cara A dan B bersebelahan dibagi N atau banyaknya semua kemungkinan yang bisa muncul. Misalkan ada meja ya, ada kursi 4 A, B, C, dan D. A dan B ini bersebelahan ya, A dan B ini. Berarti ini sudah satu paket. Di mana-mana ya A dan B ini harus bersebelahan. Syaratnya seperti itu. Oke, berarti kita hitung 1 ini. Kemudian yang C ini 2, yang D 3. Berarti ada 3. Berarti 3 dikurangi 1 faktorial. Oke. Karena A dan B ini bisa saling bertukar tempat posisi, AB atau BA itu bisa bertukar tempat. Jadi dikali 2 kan. Berarti dikali 2 karena AB bisa BA. Nah, seperti itu. Jadi 3 dikurangi 1 faktorial dikali 2 dibagi semua kemungkinan, berarti 4 dikurangi 1 faktorial. Oke, kita hitung 3 kurangi 1 itu 2 faktorial dikali 2 dibagi
4 kurangi 1 faktorial berarti 3 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1 kemudian dikali 2 kan, dibagi 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 kali 2 itu 4, 3 kali 2 kali 1 itu 6. Jika disederhanakan jadi 2/3. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Lanjut, ada soal lagi. Ani dan Budi adalah anggota kelompok yang terdiri dari 5 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ani dan Budi tidak berdampingan adalah. Oke, kita jawab. Soal ini termasuk pada permutasi n unsur yang berbeda. Berarti permutasi n dan n berarti sama dengan n faktorial. Banyak cara A dan B tidak berdampingan itu sama dengan duduk tanpa syarat dikurangi A dan B berdampingan. Oke. Misalkan kita gambarkan di sini ya, ada A, B, C, D dan E. Oke. Ada 5 orang, berarti duduk tanpa syarat sama dengan 5 faktorial yang duduk tanpa syarat dikurangi A dan B berdampingan. A dan B berdampingan dihitung 1 ya. Kemudian C itu 2, D itu 3, E itu 4. Berarti ada 4 ya. Jadi A dan B berdampingan itu dikurangi 4 faktorial. Dan juga karena A dan B bisa bertukar tempat, AB atau juga BA, itu berarti dikalikan 2. Jadi 5 faktorial itu 5 dikali 4 faktorial. Karena ini nanti ada 4 faktorial, saya hentikan sampai 4 faktorial saja, karena nanti bisa difaktorkan. Kemudian ada 4 faktorial, berarti 4 faktorial dikali 2. Kemudian di sini ada 4 faktorial, bisa difaktorkan. 4 faktorial kali 5 dikurangi 2. Oke, 4 faktorial 5 kurangi 2 berarti 3 ya. 4 faktorial kali 3. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 3 sama dengan 72 cara. Contoh soal selanjutnya. Di dalam kotak A terdapat 12 bola merah dan 3 bola putih. Di dalam kotak B terdapat 4 bola merah dan 4 bola putih. Jika dari kotak A dan kotak B masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang yang terambil 1 bola merah adalah. Oke, kita jawab. Misalkan kotak A ini ya, ada 12 bola merah dan 3 bola putih. Yang kotak B ada 4 bola merah, yang putih ada 4. Masing-masing jumlahnya kotak A itu 15, kotak B itu ada 8. Oke, kemungkinan kalau yang terambil 1 bola merah ini ya, maka peluang yang terambil 1 bola merah adalah, berarti kemungkinannya itu yang merah cuma 1. Bisa pengambilan yang pertama itu merah, yang kedua putih, yang ketiga maksudnya pada kotak yang B itu putih-putih. Jadi pengambilan pertama dari kotak A itu merah. Kemudian pengambilan kedua dari kotak A itu putih. Dan dilanjut pengambilan pada kotak B, yang pengambilan pertama itu dapat putih. Pengambilan kedua dari kotak B itu putih. Karena yang ditanya peluang yang terambil 1 bola merah, berarti
bola merahnya cuma satu, ini nanti peluangnya yang mungkin. Jadi bisa kemungkinan M, P, P, P. Atau juga kemungkinannya bisa ketika ambil di kotak A, pengambilan pertama dapat putih, pengambilan kedua baru dapat merah. Kemudian pada kotak B, pengambilan pertama dapat putih, kedua juga putih. Nah itu juga bisa kan kemungkinannya seperti itu. Yang ketiga kemungkinannya pengambilan pertama dan kedua pada kotak A itu dapatnya putih-putih. Pengambilan pada kotak B yang pertama itu dapat merah dan kedua dapat putih. Dan kemungkinan yang terakhir itu pada kotak A itu dapat putih semua. Pengambilan pertama maupun kedua itu dapat putih. Dan pengambilan pada kotak B itu yang pertama dapat putih dan yang kedua merah. Itu kemungkinan yang terjadi apabila kita mengambil satu bola merah dari kotak A dan kotak B. Seperti itu. Oke. Kita jabarkan di sini. Berarti pengambilan yang ini tadi ya, yang pertama MPPP. Berarti peluangnya pengambilan yang pertama dari kotak A itu dapatnya kan merah. Berarti merah karena jumlahnya merah pada kotak A itu 12. Berarti peluangnya itu 12/15. 15-nya itu dari jumlah keseluruhan dari bola pada kotak A. Yang kedua, pengambilan kedua dapat putih. Pengambilan kedua dari kotak A itu dapat putih. Berarti peluangnya karena pada kotak A putihnya ada 3 dan jumlah keseluruhannya ada 15, berarti 3/15 dikali ya, jangan lupa. Kemudian pada pengambilan di kotak B ternyata dapat putih karena putih itu 4 dan jumlah keseluruhan bola pada kotak B itu 8, berarti 4/8. Dan juga yang terakhir ini juga sama ya, peluangnya 4/8 juga karena putih juga, putihnya 4 keseluruhannya 8, jadi 4/8. Ternyata ini bisa disederhanakan, 12/15 sederhananya jadi 4/5, 3/15 jadi 1/5, 4/8 jadi setengah, 4/8 lagi jadi setengah, 4/5 dikali 1/5 kali setengah kali setengah sama dengan 4 kali 1 kali 1 kali 1, 4 ya. 5 kali 5 kali 2 kali 2, 100. Jadi 4/100. Kemudian yang kedua PMPP itu berarti pengambilan pertama dapatnya putih, berarti 3/15. Kemudian M dapat merah, berarti 12/15. Kemudian dapatnya putih-putih pada kotak B, berarti 4/8 dikali 4/8 lagi, sama ya, dikecilkan jadi 1/5 dikali 4/5 dikali setengah kali setengah, 1 kali 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4, jadi 4/100. Selanjutnya PPMP. Pada kotak A dapatnya putih-putih, berarti putih itu 3, jumlah seluruhnya ada 15, berarti 3/15. Kemudian dikali 3/15 lagi ya, karena sama, dikali yang kotak B dapatnya merah, berarti tetap saja karena merah dan putih jumlahnya sama ya, 4, berarti 4/8 dikali putih itu 4/8 juga. Disederhanakan 3/15 jadi 1/5, 3/15 lagi 1/5 lagi, 4/8 jadi setengah, 4/8 lagi jadi setengah lagi, 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1/100.
Oke, yang terakhir, pada kotak A itu dapatnya putih, berarti tetap ya kayak tadi. Putih berarti 3/15 dikali 3/15. Kemudian yang kotak B karena sama ya berarti ya 4/8 kali 4/8. 3/15 jadi 1/5 dikali 1/5 lagi kali setengah kali setengah. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1/100. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi peluangnya semua itu dijumlahkan. 4/100 ditambah 4/100 ditambah 1/100 ditambah 1/100. Penyebutnya sudah sama, berarti 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10/100. 10/100 bisa disederhanakan jadi 1/10. Jadi peluangnya terambil satu bola merah itu 1 dibanding 10. Oke, contoh soal selanjutnya. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna hijau dan biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola hijau adalah 1/5, maka banyaknya bola biru adalah. Oke, kita jawab. Bola hijau misalkan huruf H ya. Misalkan bola biru itu berarti, kalau bola hijau H berarti bola biru itu 10 dikurangi H. Karena jumlah seluruhnya kan 10 bolanya. Berarti 10 kurangi H untuk mempermudah saja ya nanti. Oke, kemungkinan kombinasi pada pengambilan 2 bola sekaligus itu misalkan kemungkinannya 1 hijau dan 1 biru. Nah, mungkin kan ya 1 hijau dan 1 biru, bisa saja seperti itu. Itu berarti kombinasinya hijau dan 1. Nah, ini nanti kita masukkan rumusnya. Kombinasinya hijau 1 dikali kombinasi yang biru 10 dikurangi H, itu artinya bola biru ya tadi, dan juga 1. Oke, kemungkinan yang kedua juga bisa saja kan terambil bola kedua-duanya hijau. Nah, juga bisa, karena ini jika peluang terambil sedikitnya 1 bola hijau, 1 bola hijau, kemungkinannya kan bisa juga 1 hijau 1 biru, kan ada hijaunya juga. Ada juga kemungkinannya kedua-duanya hijau. Kalau kedua-duanya biru, nah tidak mungkin, karena ini peluang terambil sedikitnya 1 bola hijau, jadi harus ada bola hijaunya. Oke, berarti kombinasinya H dan 2, karena hijaunya ada 2. Kedua-duanya hijau ya, karena kedua-duanya hijau, jadi ini kombinasinya H dan 2. Yang tadi kombinasinya 1/1, karena hijaunya 1, birunya juga 1. Oke. Sekarang kemungkinan semua kejadian. Nah, karena peluang berarti yang jadi penyebut, yang jadi pembanding itu nanti kemungkinan semua kejadian. Nah, kita hitung kemungkinan semua kejadian juga. Kemungkinannya berarti kombinasinya 10 dan 2. 10 diambil dari semua bola ada 10. Karena semuanya ada 10 bola berarti 10. Kemudian diambil 2 dari 10 itu tadi, berarti kombinasinya 10 dan 2. Karena di soal jika peluang terambil sedikitnya 1 bola hijau adalah 1/5, nah 1/5 ini kita gunakan sebagai petunjuk penting. 1/5 itu sama dengan
ini ya kombinasinya tadi, kombinasi satu hijau dan satu biru itu kombinasi H itu 1 kali kombinasinya biru 10 kurangi H dan 1 ditambah kombinasinya kedua-duanya hijau ditambah kombinasinya ini H dan 2 ini tadi ya. Oke, dibagi kemungkinan semua kejadian berarti kombinasi antara 10 dan 2 itu. Oke, kita hitung 1/5 sama dengan 1/5 sama dengan kombinasinya H antara H dan 1 berarti H faktorial dibagi dengan H dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. 10 dikurangi H faktorial dibagi 9 dikurangi H faktorial dikali 1 faktorial. 9 ini berasal dari 10 kurangi H kurangi 1. 10 kurangi H kurangi 1 berarti 10 kurangi 1 sama dengan 9 dikurangi H. Nah gitu. Ditambah kombinasi H dan 2 berarti H faktorial dibagi H dikurangi 2 dikali 2 faktorial. Kemudian dibagi kombinasi 10 dan 2 berarti 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. 8 faktorial berasal dari 10 kurangi 2. Dilangsung ya 8 faktorial biar nggak panjang-panjang. 1/5 sama dengan H faktorial itu berarti H dikali H dikurangi 1 faktorial. Contohnya 9 faktorial 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya ya. 9 kali 8. Nah 8 ini kan berasal dari 9 kurangi 1. Nah misalkan 9 ini H berarti H-nya juga dikurangi 1 kan. Nah seperti itu. H dikali H kurangi 1 faktorial dibagi H kurangi 1 faktorial. 1 faktorial itu kan tetap 1. Semua angka kalau dikalikan 1 ya tetap ya. Ya wis nggak usah ditulis lah ya. Oke. Sekarang yang biru 10 dikurangi H faktorial berarti 10 kurangi H dikali 9 kurangi H faktorial. Kalau diteruskan berarti dikali 8 kurangi H faktorial kemudian dikali 7 kurangi H faktorial seperti itu. Oke, dibagi 9 kurangi H faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial lagi, nggak usah ditulis ya. Jadi 9 kurangi H faktorial itu saja. Kemudian ditambah H faktorial berarti kayak tadi ya. H dikali H kurangi 1 dikali H kurangi 2. Kalau misalkan diteruskan ini jadi H dikurangi 3, H kurangi 4. Contohnya kayak tadi 9 faktorial itu berarti 9 dikali 8 kali 7 dan seterusnya. 9 kali 8 itu kan 9 kurangi 1. Kalau 7 9 kurangi 2. Kalau 6 9 kurangi 3. Nah contohnya seperti itu. Kalau yang ini tadi ya dibagi H dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial berarti 2 kali 1 kan ya, ditulis 2 dibagi 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial berarti 10 kali 8 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah bisa dicoret ya nanti ya. Oke, di sini banyak sekali yang bisa disederhanakan atau bisa dicoret. Yang sama ya, ini ada yang sama H kurangi 1 faktorial berarti kita bisa mencoretnya. Kemudian di sini ada 9 kurangi H faktorial. Ini juga berarti bisa dicoret. Kemudian yang ketiga ini ada H kurangi 2 faktorial. Dicoret saja. Kemudian 8 faktorial ini dicoret.
Oke, selanjutnya 1/5 sama dengan yang tidak dicoret. Nah, kita tulis lagi. Di sini ada H, kemudian ada juga 10 kurangi H dan H dikali H kurangi 1. Di sini pembaginya ada 2. Oke, kita tulis. Jadi H kali 10 kurangi H ditambah H dikali H kurangi 1 dibagi 2. Ini ya, berasal dari sini. Oke, dibagi 10 dikali 9 bagi 2, ketemunya 45. Kemudian 45 dipindah ruas, jadi perkalian dengan 1/5. 45 dikali 1/5 ketemunya 9, sama dengan H kali 10, 10H ya, H kali negatif H, H kuadrat, negatif H kuadrat. Kemudian yang ini sekarang ditambah H kali H, H kuadrat, H kali negatif 1, negatif H dibagi 2. Biar 2-nya hilang, biar tidak susah-susah menghitung, saya kalikan 2 ini, biar 2-nya hilang. Oke, jadi 9 kali 2 ketemunya 18 ya. 10H kurangi H kuadrat kali 2 berarti sama dengan 20H dikurangi 2H kuadrat. Karena dikali 2 ya, ini bisa dicoret, berarti 2-nya ini pembaginya hilang. Jadi ini tinggal plus H2 kuadrat dikurangi H. Bisa diselesaikan, yaitu 18 sama dengan 20H dikurangi 1H, 19H. Negatif 2H kuadrat ditambah 1H kuadrat berarti negatif H kuadrat. Nah, ternyata ini bisa dijadikan persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadratnya kalau ini negatif H kuadrat, saya pindah ke ruas ke sana jadi plus. Jadi H kuadrat, kemudian 19H pindah ke sana jadi negatif H kuadrat. 18-nya tetap positif 18 sama dengan 0. Oke, kita cari nilai H-nya dengan pemfaktoran. Kita siapkan tanda kurung. Di sini H kuadrat berarti H kali H. Kemudian di sini plus 18 ya, dan juga negatif 19. Kita cari angka, kalau dikalikan itu ketemunya 18, tapi kalau dijumlah ketemunya negatif 19. Angka tersebut adalah negatif 1 dan negatif 18 ya. Negatif 1 kali negatif 18 kan ketemu 18. Kalau dijumlah negatif 1 tambah negatif 18 ketemu negatif 19. Berarti angkanya ya negatif 1 dan negatif 18. Nah, seperti itu. Berarti hanya ketemu 1 atau juga hanya 18. Oke, kita pakai hanya sama dengan 1 ya. Nggak mungkin kalau hanya sama dengan 18, karena jumlah bolanya cuma 10, masa 18. Oke, sekarang banyak bola biru. Banyak bola biru itu bisa diketahui dengan ini tadi ya. Bola biru sama dengan 10 kurangi H. Berarti 10 kurangi H sama dengan 10 kurangi, karena hanya ketemu 1 ini tadi, berarti 10 kurangi 1 sama dengan 9 bola. Jadi bola biru, bola yang berwarna biru itu 9, ada 9 bola. Sedangkan yang berwarna hijau cuma 1. Nah, seperti itu. Oke, itu pembahasan dari materi peluang kali ini. Ada kombinasi, ada juga permutasi. Permutasi tadi ada 5 ya, kalau nggak salah. Iya, ada 5.
Oke, seperti itu kurang lebihnya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kalau ada kekurangan silakan bisa dikomentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, tergantung kalian menontonnya ya. Oke, tetap semangat belajar.